Pemberian materi tentang hukum yang berkualitas, itu kan anak-anak atau adik-adik siswa ini sudah lebih mengenal tentang hukum. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Selamat wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia kembali saya Zulfami Adi hadir ke layar kaca sahabat untuk memberikan informasi, edukasi, motivasi dari narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita doakan dulu sahabat yang sedang sakit cepat sehat, yang dalam keadaan kurang semangat, ayo tetap semangat. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, yakni dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bukit Tinggi, Bapak Ferizal SH.M.Hum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Salam sehat. Sehat, buat Bang Zul dan kita semua. Amin. Amin, amin. Bang, panggil Bang Ferizal. Boleh Bang aja, ya Kayak santai Bang aja. Santai ya Bang. Iya Bang, boleh. Bang Ferizal. Ini orang rendah hati nih, Kepala Kejaksaan datang ke tempat sederhana ya. Sama-sama. Iya, Bang Zul. makasih ya Bang ya. Ya. Alhamdulillah. Bang, ini menarik ini. Sosok seorang jaksa itu biasanya tampangnya agak menakutkan sih Bang. Ini kayak orang rileks aja gitu Bang. Iya, kita sudah ditekankan lebih bersifat humanis. Humanis sekarang ya, humanis ya Bang ya. Situ ya. Ya kan, Waduh. karena itu ya kita memenuhi undangan Bang Zul Oh ya. di Makasih, siang Bang. hari ini, Iya. kan dalam melakukan kegiatan pencerahan lah ya, Bang ya. begitu. Iya. Bang Ferry memang aslinya di mana sih Bang? Oke, saya asal dari kota Pempek tadi. Pempek ya. Kota Palembang, Palembang ya. asli, gitu kan. Asli ya Bang ya? Asli ya. Nama Minang ini tapi kan. Ya, Ferizal karena ya. memang sudah nasionalis gitu. Oh, kan. iya. Ya. jadi asal dari Palembang, ya saya sudah kurang lebih 2 tahun bertugas di Bukit Tinggi 2 tahun. Kota Bang? Bukit Tinggi sih. Ya, di situ. Iya, iya. Kalau dulu Bang Ferry itu memang berarti Bang Ferry juga dari kecil. Ini cerita memang apakah Bang Ferry juga anak kota atau berasal dari desa gimana nih? Oh enggak, saya keluarga biasa. Keluarga biasa? Keluarga biasa. Masya Allah. Itu kan boleh kata keluarga petani. Keluarga petani? Iya, Oh. karena orang tua saya kampung itu di Kota Pagar Alam. Pagar Alam. Nah, itu kurang lebih sekitar 6-7 jam dari Kota Palembang. Kan itu tempatnya hampir mirip seperti Kota Bukit Tinggi, di bawah kaki Gunung Dempo. Itu kan daerah yang subur, Iya. yang hawa sejuk juga, gitu kan, dengan pertanian sebagai mata pencarian penduduknya. Iya. Nah, di situ kan. Oh, berarti sekolah SD kampung juga Bang? Orang tua sudah lama merantau memang ke Kota Palembang. Kota Palembang ya. Ya, jadi saya SD, SMP, SMA Sudah di kota sampai ya? dengan kuliah sudah di Kota Palembang gitu. Iya, tapi pernah ke kampung lah Bang ya. Oh iya, tetap itu kan tetap ingat kampung halaman. Kampung gitu kan. halaman ya Bang ya. Ya. Bang Ferry, berarti dulu pernah alasan nih kenapa jadi jaksa itu apakah benar kebetulan atau memang sudah terniat semenjak dahulu kala nih? Oh gitu ya. Nah. Sebenarnya kalau prinsip hidup saya malah ngalir saja. Prinsip Bang mengalir. Zul. Nah. Ya, jadi segala sesuatu itu kita ikuti aja. Bagaimana ya seperti tadi saya jelaskan saya sekolah SD, SMP, SMA itu di sekolah-sekolah negeri. Alhamdulillah juga bisa kuliah di Universitas Negeri, Universitas Sriwijaya, dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tersebut. Ya setelah tamat saya yang mendapatkan gelar sarjana hukum. Ya kan, ya, kemudian tadi ada
penerimaan di institusi kejaksaan, ya. gitu kan. Saya coba ya. untuk melamar gitu kan. Dari situ mungkin tadi karena basicnya saya dari hukum, ya saya pikir inilah yang pas untuk saya mengabdi kepada negara dan bangsa. Iya, Begitu. oh gitu Bang ya. Ya, jadi secara ini memang tidak ada sudah bercita-cita atau ini menginginkan di kejaksaan, tapi tadi karena mengalir, alhamdulillah semua berkat ridho ya. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, ya bisa saya bertugas dan sampai saat ini mendapat amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bukit Tinggi. Wah, alhamdulillah. Selamat datang. Walaupun sudah 2 tahun ya, Bang. Iya. Ya, suasana dinginnya mirip-mirip lah, Bang ya. Mirip-mirip ya suasana. Nah, itu tadi. Kalau seperti yang di kampung saya tadi, itu tadi sama persis itu kan dengan apa? Di bawah kaki gunung Limpo tadi, hawa yang sejuk, daerah pertanian yang subur itu kan. Tapi kalau Kota Palembang mirip-mirip seperti Kota Padang. Kota Padang agak ya. panas, panas sih. ya. Ya panas itu kan di situ kan gitu Bang Sul. Iya. Bang Ferry, saya ingin apa itu? Saya ingin lihat Bang Ferry dari kacamata sosial nih. Bang Ferry sukkah waktu dulu masih ingat nggak satu peristiwa yang waktu sekolah tentang perkara sosial yang pernah Bang Ferry lakukan, masih ingat nggak ya? Masih ada nggak? Masih ingat nggak? Apa ya itu kan? Ya biasanya paling ya kita saling membantu, ya? Kan apa tuh antar sama teman lah itu ya, yang ada kesusahan, memang ini juga kesulitan itu kan, nah, itu yang apa? Kira-kira berkesan kan? Ya begitu. Baik. Sekarang saat menjadi seorang jaksa itu kan di mata publik nih, di mata publik adalah kesannya seram, agak sedikit mendebarkan, boleh mungkin mendekatkan, menakutkan gitu ya. Ingin saya lihat Bang Ferry semenjak Bang Ferry menjadi seorang jaksa, mungkin sudah keliling ya, nanti yang kita tanya berapa kemananya, tapi yang saya ingin ulik adalah peristiwa sosial apa yang pernah Bang Ferry lakukan sewaktu jadi jaksa. Oh begitu. Ya tentunya kami selaku aparat penegak hukum itu kan punya tugas dan fungsi ya bagaimana kita mengendalikan masalah hukum itu kan di suatu tempat atau daerah. Itu tadi Bang Zul katakan ya memang di lembaga kita kadang ada uniform seragam itu kan yang dikatakan tadi sedikit menyeramkan kan di situ kan, namun itu tadi bukan hal yang apa tuh menjadi utama. Nah, tentunya kita bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, yang berlaku, dan juga kita sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di daerah. Apalagi pimpinan kami di Kejaksaan Agung, tentunya Pak Jaksa Agung itu kan sangat menekankan kepada kami jajaran kejaksaan itu kan bagaimana kita penegakan hukum ini yang humanis ya. Jadi pendekatannya humanis itu kan bahwa hukum memang harus ditegakkan. Itu prinsip dasar ya Bang ya? Prinsip dasar. Dan hukum itu memang sejak kita lahir itu sudah dikatakanlah menempel lah ya. Setiap itu kita dalam hal-hal apa itu pasti ada aturan. Nah, itu kan hukum atau ketentuan yang menempel atau melekat pada kita. Nah, ini kan sebagai norma. Itu kan tentunya hukum itu selalu ada, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan luar, itu kan, sehingga hukum ini tujuannya tadi untuk menjaga ketertiban secara umum. Namun tadi di samping itu juga kita lebih pendekatan ke humanis sebagaimana disampaikan Bang Zul tadi, bahwa apa hal-hal yang sosial yang pernah kita rasakan itu kan, bahwa dalam penegakan hukum ini ya ada beberapa perkara kasus itu kan
kadang yang kita sangat bersentuhan dengan masyarakat kecil. Iya, masyarakat kecil tuh. Ya, itu kan ada kasus itu tentang pencurian. Pencurian. Ya, di mana seseorang pelaku ini pencuri itu ya mencuri di minimarket, Iya. katakanlah mengambil susu, Iya. gitu kan. Nah, ini tadi setelah kita proses bahwa tujuannya dia mengambil susu tadi bukan untuk apa kan mencari keuntungan, bahwa dia dalam keadaan terdesak, anaknya yang masih bayi itu membutuhkan susu. Pada saat itu yang bersangkutan tidak mempunyai uang. Nah, inilah satu aspek sosial, itu kan bagaimana kita penegakan hukum, itu kan kita melihat latar belakang terjadinya suatu kejahatan itu ya, Bang. Atau tidak pidana tersebut, itu kan tidak semua bahwa pelaku kejahatan itu dengan motivasi untuk mencari keuntungan atau tadi dengan tujuan-tujuan tertentu, gitu kan. Nah, mungkin saat itu yang bersangkutan itu kepepet, tidak punya uang, sehingga dia mengambil apa tuh satu kotak susu. Nah, itu kan tujuannya tadi untuk diberikan kepada anaknya yang masih bayi, begitu. Berarti ibu-ibu dulu, Bang, ya? Ya. Berarti peristiwanya kita bantu atau gimana, Bang? Ya, jadi itu tadi tetap ada penegakan hukum, nanti dengan pertimbangan sosial, aspek kemanusiaan tadi, ya tentunya ya hukumannya itu kita tuntut ringan ya, Bang, di situ. Itu halal karena dalam proses kita penuntutan perkara itu ada hal-hal yang meringankan dan juga ada hal yang memberatkan ya. Itu begitu. Bang Ferry, sebelum kita lanjutkan ini, berarti kita bawa ke negara kita. Di negara kita kan Indonesia, itu kan institusi penegak hukum itu ada kepolisian ya. Betul. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Betul ya. Apa lagi, Bang? Advokat, pengacara, Bang, ya? Iya, itu ya, Bang, ya. Itu sebuah peristiwa, kalau tidak, artinya kan tugas seorang jaksa nih, Bang Ferry. Ini ke masyarakat, kapan misalnya istilahnya proses di kejaksaan seperti apa, proses hukum itu seperti apa sih, Bang? Oh gitu. Ini alurnya nanti kan orang kan nggak semua masyarakat kan mungkin paham ya seperti apa alur hukum, mungkin kayak gitu sih, Bang. Ya, itu kan tadi sebagaimana disampaikan bahwa ya di negara kita ada aparat penegak hukum, itu kan tadi yang sebagaimana disebutkan itu kan bahwa kami mempunyai kewenangan, kejaksaan itu sebagai lembaga penuntut yang tertinggi. Kejaksaan penuntut tertinggi, Bang. Penuntut tertinggi. Ya, itu saya kan mewakili negara kan, Bang, ya. Betul. Ya, itu kan. Nah, tadi tanyakan proses, itu kan dalam hal tindak pidana umum, kriminal yang umum terjadi bahwa proses itu ada masyarakat melaporkan itu kan sebagai korban daripada tindak pidana ke pihak kepolisian. Kemudian dilakukan penyidikan gitu kan. Kemudian mereka hasil penyidikan itu dilimpahkan ke kejaksaan untuk kami teliti, gitu kan. Singkatnya, apabila dalam penyidikan itu sudah lengkap bukti formil dan material, itu kan nanti diserahkan berkas perkara dan pelaku, kemudian kami terima dan selanjutnya akan kami limpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Nah, namun dalam hal-hal tertentu kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Nah, ini dalam hal tindak pidana korupsi ini kejaksaan secara independen dan mandiri itu melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri. Itu khusus terhadap pidana korupsi ya? Ya, tindak pidana korupsi. Itu kan, nah, itu terus prosesnya. Kalau kriminal bukan ya, Bang? Kalau kriminal yang kayak tadi. Kalau tindak pidana umum secara itu tadi itu wewenang dari kepolisian tadi ya. Betul. Oke. Iya. Itu kan. Nah, dalam prosesnya nanti hak
pelaku ini diberikan hak untuk didampingi pengacara atau advokat, itu kan. Nah, tentunya kalau perkara-perkara besar, tentunya itu mereka menggunakan penasihat hukum Penasihat atau hukum, ya. advokat Advokat sendiri, tadi ya, Bang, ya. atau disediakan oleh negara. Tapi setiap yang berperkara wajib ada advokatnya, Bang? Di undang-undang iya. Iya, ya. Nah, namun tadi dalam hal-hal tertentu, perkara-perkara ringan itu karena tadi dalam proses beracara ini kan persidangan itu kan dengan cara efisien, biaya murah, itu kan sehingga proses peradilan itu bisa cepat, gitu kan, dan rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi. Waduh, Gitu. berat materi kita nih. Iya, Tapi iya. sebenarnya berat nih, Bang. Ya, Bang Ferry kan sudah kemana-mana. Itu kan juga mungkin kemana-mana saja sudah jadi ke. Saya nggak salah, seingat saya ini sudah 7 atau 8 provinsi 8 tempat saya provinsi, bertugas ya. Itu kan, Oh. jadi saya sudah pernah bertugas di wilayah Indonesia Timur, Timur, di Kabupaten Inde. Kemudian juga sebelum saya di sini bertugas di Sulawesi Tengah, Kota Palu, gitu kan. Nah, Palu Kalimantan juga ya? Selatan juga Kalimantan juga pernah, gitu kan. Jadi seingat saya tuh provinsi ke-7 atau 8 saya bertugas di sini. Waduh, ini keren nih. Barat. Berarti sudah banyak ini pengetahuan Ya, pemahaman. tidak juga ya, kita sebenarnya ya kalau soal ilmu ini kan kita selalu merasa kurang. Iya, kurang. Waduh, Situ. ini luar orang tawaduk nih, orang tawaduk. Tidak juga. Bang, ini kan Saya kayak daerah-daerah ke timur itu kan juga ada kayak kayak suku-suku yang masih Bang ya? Masih kayak pedalaman, kayak tinggal-tinggal di laut gitu ya. Ya. Itu suku mana, di daerah mana, Bang? Oh gitu ya, waktu saya tugas di Sulawesi Ya? Tengah, itu kan ada hal yang unik Bang. Apa, Bang? Apa, Bang? Di situ kan di wilayah perairan Indonesia Timur itu banyak bermukim. Itu kan penduduk di sekitar pesisir Di mana? Di mana, Bang? Atau di pesisir pulau, itu kan, nah itu yang dinamakan suku Bajo. Suku Bajo. Nah, suku Bajo. Jadi suku Bajo ini mereka sudah hidup dan menetap itu ratusan tahun di sekitar pesisir pantai tadi. Berarti dia berumah di pinggir pantai itu, Betul. di bibir pantai. Iya, di pesisir pantai jadi. Di pesisir pantai, oke. Oke, karena itu saya waktu saat bertugas sebagai asisten perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Nah, itu kan kita melihat tadi kan kondisi atau keadaan masyarakat yang itu kita coba angkat hak keperdataan suku Bajo. Hak keperdataan. Ya, di mana mereka ini sudah menetap, gitu kan, yang sampai menurut tadi hasil data dan hasil kita survei, observasi langsung ke lapangan itu kan mereka tuh sudah turun temurun itu sudah sampai ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Saat itu kan sebagian dan malah ada yang belum punya KTP mereka di sana. Tapi kan warga Indonesia, Bang. Warga Indonesia, betul itu kan. Tidak punya KTP. Itu. Jadi itu banyak, Bang. Banyak. Bermula dari situlah kita tidak adanya identitas yang dipunyai. Kalau tidak ada KTP berarti itu kan tidak diakui secara belum terdaftar ya, sebagai warga negara. Iya, betul. Di situ. Oke. Lalu bagaimana, Bang? Itu kita coba angkat hak-hak keperdataan mereka, itu kan. Nah, kemudian kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, termasuk juga instansi vertikal, kantor pertanahan ya, Bang ya? Ya, kantor pertanahan di Kota Palu dan Kanwil Sulawesi Tengah, itu kan. Nah, ini pada awalnya tadi kita pemahaman itu masih belum sama, gitu kan. Namun dengan beberapa kali pertemuan dan koordinasi antar lembaga, ini kan termasuk juga kami minta pendapat ahli hukum di universitas di
Unhas Makassar itu kan, oh ini hal terobosan itu kan yang sangat dihargailah, diapresiasi bagaimana kita bisa mengangkat sertifikasi saat itu tentang pemukiman suku Bajo tersebut. Nah itu kan pendapat ahli-ahli hukum ini sangat mendukung apa yang kita gagas untuk sertifikasi permukiman suku Bajo tersebut. Kan, nah ini sangat kontinu kita laksanakan koordinasi, komunikasi, kita survei langsung ke lapangan itu kan di situ kan. Nah, yang mungkin singkatnya saat ini saya sampaikan bahwa adanya pemahaman yang sama bahwa masyarakat suku Bajo ini tadi merupakan bagian dari warga negara Indonesia, tentunya hak-haknya juga sama. Nah, itu kan kemudian kita sepakat bahwa hak khususnya masalah sertifikasi permukiman tersebut, alhamdulillah bisa dikabulkan dari kantor pertanahan. Akhirnya mereka dapat ini berarti. Dapat sertifikat untuk permukiman tersebut. Tapi itu lumayan prosesnya Bang ya. Oh sangat itu makan waktu, kemudian Iya kan pengajuan dari inisiatornya kan dari Kejaksaan Agung dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ketika itu diajukan ke pemerintah daerah. Betul, itu kan. Berarti diproses dulu. Ya, dan juga koordinasi juga ke pusat, ke kementerian terkait, itu kan di situ. Tapi kan akhirnya mereka dapatkan alhamdulillah, dan ini sudah menjadi program nasional. Program nasional yang dilakukan oleh Kementerian Agraria, kantor pertanahan di situ kan. Alhamdulillah itu kan bisa menjadi inisiator lah ya. Patokan inilah Bang ya. Ya, alhamdulillah itu Bang Zul ya. Gitu kan. Bang. Kalau itu kan di Sulawesi alhamdulillah nih, keren nih. Kalau untuk kita masuk ke sini loh Bang. Kemarin kita kita dapat sumber lah ya, bahwasanya memang ternyata dari tingkat kita bicara tentang edukasi anak-anak muda nih Bang. Dari beberapa data yang kita baca dari beberapa narasumber yang pernah kita tanya, ada hal yang sama terkait tentang bahaya untuk generasi kita, itu tentang bahaya narkoba. Apakah ini benar kasusnya di Kejaksaan Bang? Nah tapi kalau benar nanti mungkin arahnya ini untuk penyelamatan anak-anak kita. Mestinya inisiator apa yang bersama kita lakukan ke depan? Ya. Oke, memang ini tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa kami Kejaksaan itu tidak hanya berurusan dengan perkara kasus itu kan. Pimpinan di Kejaksaan Agung itu sudah sangat jelas bagaimana kita menekankan penegakan hukum ini secara lebih humanis. Bagaimana pendekatan kepada masyarakat. Ini kan masyarakat ini tidak hanya orang dewasa, termasuk juga anak-anak. Nah, antara lain kegiatan yang kita laksanakan itu berupa yang bersifatnya edukasi, pendidikan, itu kan program yang sudah ada, bahwa kita ada kegiatan penyuluhan hukum, penerangan hukum, kemudian ada jaksa masuk sekolah, dan ada beberapa lagi inovasi atau gagasan itu yang dilakukan oleh kejaksaan di daerah-daerah itu kan. Saya mungkin salah satu boleh katakan juga bukan saya sendiri sih itu kan. Kadang agak peka dengan kondisi suatu daerah di situ kan. Jadi kadang saya tugas itu saya melihat apa yang bisa kita angkat. Jadi kan tentunya kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, gitu kan. Saya ini sudah tiga kali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Yang pertama saya tahun 2014 itu di Kepala Kejaksaan Negeri
Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kalimantan Saya di Selatan. situ kan, di situ kan. Saya ada waktu itu menggagas itu ada berupa edukasi juga. Jadi kita ada namanya Sipalui. Sipalui. Sipalui ini Apa tuh, Bang? sebenarnya singkatan. Cuman saya ambil dari tokoh legenda. Oke. Tokoh legenda di Banjar, suku Banjar itu orang yang dekat dengan masyarakat. Si Palu ini seperti kalau di Jakarta tuh si Pitung. Oh, kayak Pitung ya, tokoh-tokoh yang dicintai lah ya. Ya, Pembela atau masyarakat si ya. Jawa Barat itu Ya. si Kabayan, Kabayan, gitu ya, kan. ya. Nah, saya ambil itu sebenarnya tadi si Palu ini dari singkatan dari Sistem Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Oh, Banjarbaru. Oh gitu. Nah, itu di mana kita waktu itu seperti ini. Tahun 2014, tahun 2015, 16 itu kan saya sudah ada mobil Sipalui tadi. Kemudian saya sudah ada ini program dengan radio. Tahun 2015, 2016 itu saya sudah ada. Belum sekarang sudah dicanangkan kita secara terprogram dan terpusat itu ada Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa bekerja ya. sama dengan radio. Nah, pada waktu itu kita coba waktu itu kan ini yang berupa edukasi yang kami berikan pada saat saya bertugas di Banjarbaru. Nah, kita buat Sipalui tadi. Nah, di situ kan. Nah, itu di Banjarbaru. Alhamdulillah itu masih berjalan hasil monitor saya. Kemudian saya dari Banjarbaru saya tugas di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di situ kan. Nah, di situ ada sekolah. Ada sekolah TK Adiaksa. TK Adiaksa. TK Adiaksa. Ya, di situ ini memang menjadi sekolah di kejaksaan, itu kan. Nah, saya sebagai pembina di sana. Di TK itu. Di TK itu gitu. tahun 2018, gitu kan. Nah, di situ saya membuat laboratorium komputer. Untuk anak TK. Untuk anak TK. Di situ kan ini salah satu upaya untuk meningkatkan SDM anak-anak usia dini, gitu kan. Bagaimana mencoba mengenalkan komputer sejak usia dini, gitu kan, untuk anak-anak TK dan PAUD. Iya. Kemudian setelah dari dari Pemalang tadi saya tugas ke Sulawesi Tengah tadi. Nah, itu ada beberapa kegiatan sebenarnya yang kita laksanakan di sana. Sebagaimana tadi saya sampaikan itu ada sertifikasi suku Bajo, ada juga program Gamjak kalau di sana. Nah, mungkin Gamjak itu kalau ininya sih seragam kejaksaan. Gamjak, Nah, itu seragam kan. kejaksaan. Oke ya. Saya di Palu itu pada saat tahun 2020 saat hampir pandemi sudah mulai sudah agak berkurang, agak gitu landai kan. ya. Nah, namun tadi perekonomian kita terutama masyarakat kecil itu cukup berpengaruh. Nah, itu kan kemudian kita membuat program Gamjak tadi. Gamjak ini gerakan menanam, itu kan mitra kejaksaan begitu. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian di sana di Provinsi Sulawesi Tengah tadi, itu bekerja sama kita dengan para petani. Nah, itu kan menanam tanaman yang bisa dikelola menjadi kuliner. Nah, itu situ kan kita bekerja sama bagaimana kita mempersiapkan lahan, kita mendampingi sampai dengan hasil dari pertanian tersebut bisa diolah menjadi kuliner. Seperti waktu itu kita tanam jagung, tanam bayam, tanam kangkung, gitu kan. Nah, hasil-hasil ini bisa menjadi kuliner berupa keripik. Nah, itu kan. Kemudian kita bantu pemasarannya, sehingga alhamdulillah program tersebut
ya bisa membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Nah, kemudian setelah itu saya pindah tugas ke Kota Bukit Tinggi, gitu kan. Nah, muncullah gagasan dan ide yang namanya Sekolah Adiaksa. Sekolah Adiaksa. Ya, Berarti kejaksaan membuat sekolah apa namanya itu kayak sekolah swasta. oh bukan, ini Bang Zul, mungkin para pendengar semuanya, Maksudnya bahwa Sekolah Adiaksa ini itu kan sebenarnya apa tuh program. oke. Nah, jadi bukan kejaksaan membuat sekolah. Oh, bukan itu. Bukan Oke. itu, karena ya kami memahami Hah? kondisi di Sumatera Barat, khususnya Kota Bukit Tinggi, sangat sulit untuk mendapatkan lahan. Nah, dan juga untuk pembangunan gedung Ya. sekolah tersebut Betul. sangat sulit. Ya. Mengingat tadi memang wilayah kita kecil, Kecil ya. kecil, itu kan, Udah padat nih, Bang, dan udah sudah padat. padat, itu kan. Nah, kemudian Ya. gagasan ini apa tuh sebenarnya muncul saya dengan wali kota Bukit Tinggi, Pak Herman Sapar, pada saat hari ulang tahun Kota Bukit Tinggi. Nah, itu kan karena tadi gagasan ini muncul karena maraknya perilaku anak-anak yang kategorinya masih anak sekolah, itu kan melakukan perundungan atau bullying Di Bukit kepada. Tinggi. Sebenarnya tidak. Alhamdulillah itu kejadian bukan di Kota Bukit Tinggi. Tapi karena ada yang tempat lain. Ya, beberapa. Membuat kita termotivasi untuk membuat ini ya sekolah. Betul. Oke. Di situ kan jadi termotivasi apa tuh gagasan saya dan wali kota Bukit Tinggi waktu itu, bagaimana peran kami di kejaksaan bisa lebih aktif Ya. untuk memberikan edukasi tentang masalah hukum. Oke. Nah, pengenalan hukum ini mesti dilaksanakan itu sejak usia dini. Oleh karena itu, ini kami ke anak-anak siswa tingkat SLTP atau SMP Sekota Bukit Tinggi. Nah, jadi alhamdulillah Jadi programnya masuk ke anak-anak SMP. SMP betul. Oh, tidak pendidikan sekolah tapi sejenis program ke sekolah. Ini disebut dengan sekolah Adiaksa. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Itu kan kita apa tuh membuat materi apa tuh pelajaran. Oh, Materi pelajaran. masuk ke dalam kurikulum. Ya, betul. Jadi Berarti kita kayak gini tuh Bang ya. Kayak kalau di Minang itu kan ada muatan lokal yang sifatnya kayak adat. Kan ada namanya kalau tidak salah itu BAM, Budaya Alam Minangkabau. betul. Mirip kayak gitu ya Bang? Ya, jadi kita masuk di pendidikan Oke. kewarganegaraan. Iya. Ya kan Namanya Sekolah Adiaksa. bukan nama itunya Sekolah Adiaksa. Iya. Namun materinya tadi berupa Iya. muatan lokal itu yang apa tentang pengenalan hukum Berarti yang diajarkan lebih dong Bang? berkualitas. Orang berarti guru-guru yang akan mengajarkan ini diajarkan atau gimana? Atau memang jaksa perwakilan atau jaksa atau gimana nih Bang ngajarnya? Kami yang langsung mengajarkan. Wow, Gitu, jaksa ya. mengajar nih. Ya, di situ Aduh. kan. Nah, kemarin- Berarti kan bukan seragam jaksa kalau itu ya Bang ya? Iya, di situ kan nanti. Iya, apa keren tuh, deh. Alhamdulillah kemarin Ah. tanggal 28 ya iya, Februari itu sudah di launching oleh pimpinan kami. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat itu kan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi yang dihadiri seluruh kepala sekolah tingkat SMP dan madrasah se-Kota Bukit Tinggi. Nah, inilah tadi dan juga dilakukan apa tuh simulasi langsung. Jadi kita sudah kemarin ada satu kelas itu kan yang diberikan materi tentang hukum Ya. kepada adik-adik siswa itu kan begitu.
muncul. Ya, waduh, ini untuk Bukit Tinggi berarti ya Bang ya. Ya, ya. itu Yang kan. dituju sebenarnya apa sih Bang? Yang maksud yang kan kayak gini nih, yang benar-benar dituju dari anak ini untuk apa tujuannya Bang? Ya, salah satu tujuan tadi sekolah Adiaksa ini ya bagaimana satu dalam hal ini ada output, gitu kan, ada input, output dan outcome-nya. Di situ kan outputnya itu bagaimana kita bisa lebih mengenalkan hukum kepada masyarakat, khususnya kepada Anak ya. anak-anak, siswa, itu kan tingkat SLTP atau SMP, ya kan. Kemudian outputnya kita harapkan bahwa dengan adanya Sekolah Adiaksa ini dengan pemberian materi tentang hukum yang berkualitas, gitu kan, anak-anak atau adik-adik siswa ini sudah lebih mengenal tentang hukum, gitu kan, dan bagaimana mereka bisa menghindari pelanggaran atau terjadinya pelanggaran hukum terhadap diri mereka. Kemudian outcome-nya kami harapkan ya bahwa sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, itu kan ilmunya tentu akan lebih bertambah di situ kan. Jadi mungkin selama ini lebih banyak terdorong untuk belajar kembali dan menggali hal-hal baru gitu Bang. Betul, ya di situ kan. Nah, di situ kan di samping itu juga nanti kami akan memberikan simulasi tentang proses persidangan itu kan. Gitu. Sehingga adik-adik siswa ini ya benar-benar kami harapkan mereka benar-benar bisa meresapi bahwa hukum ini seperti ini, begitu. Dan nanti juga mereka paham gitu ya bahwa siapapun sama di mata hukum. Betul. Dan akan dituntut secara hukum dan jaksa akan menuntut walaupun itu secara naluri mungkin kasihan, iba atau gimana Bang ya. Tapi karena setiap hukum ya harus ditegakkan negeri ini kan begitu ya. Ya itu tadi ya. Tadi saya sampaikan bahwa ya kita penegakan hukum ini itu kan sudah lebih bersifat humanis tadi Bang. Karena ada program di Kejaksaan dan sudah kita lakukan itu restoratif justice. Restoratif justice. Ya mungkin ini kesempatan juga bagi saya kami di Kejaksaan untuk mensosialisasikan itu kan apa itu restoratif justice itu kan. Ya, jadi ini proses penyelesaian perkara di luar persidangan. Oh gitu. Kayak perdamaian dulu Bang. Kayak sistemnya diselesaikan kalau kalau di hakim itu kan namanya tuh ada pendamaian, sistem pendamaian dulu tuh gimana Bang? Betul ya itu kan. Jadi di dalam prosesnya itu kan untuk penyelesaian perkara di luar persidangan ini ada perdamaian. Itu kan untuk hal-hal tadi apabila itu perkara yang menyangkut kedua belah pihak. Umpamanya ada perselisihan. Perdata lah Bang ya. Tidak pidana itu sama? untuk pidana. Oh pidana juga. Ya, jadi kan contoh saya jadi mama Bang. Ini saya kayak gini nih. Ada satu mungkin kasus kriminal yang dibuat 2 orang nih. Artinya sebelum masuk ke dilempar ke pengadilan, berarti ini dari pihak kejaksaan ada restoratif justice tadi mendamaikan dulu. Betul. Bahasa orang kita ini janganlah ke pengadilan dahulu. Kalau mereka tuh sama maklum prosesnya panjang bla 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 begini kayak gitu. Apalagi mungkin ini ya Bang, mereka mungkin sudah sama memaklumi ya. Mungkin awalnya dikadukan karena faktor emosi begitu ya. Akhirnya mereka damai. Ini disebut dengan restoratif justice. Ya, di situ kan. Sebenarnya tidak hanya itu tadi masalah tindak pidana umum itu kan, ada juga untuk perkara narkotika. Namun untuk kriteria tertentu
Di situ Sebentar kan- Bang, narkotika juga bisa. Betul ya, di situ kan bahwa sesuai dengan ketentuan dari surat edaran di kejaksaan itu kan bahwa ada kriteria tertentu bahwa satu tadi Hah? kategorinya ini pelaku ini sebagai pengguna. Oh, antara pemakai. korban ya atau ini ya. Oke. Nah, kalau yang seperti narkotika itu kan tidak ada pihak lain atau itu kan bahwa memang mereka ini berhadapan hukum ini dengan negara, misalnya kan. Jadi untuk yang perkara narkotika itu kan tadi bahwa tadi saya sampaikan antara lain tadi si pelaku ini mereka kategorinya sebagai pengguna atau pemakai. Kemudian barang buktinya itu dalam hitungan masih 0,0 sekian Oh, ada gram. batas ya Bang ya. Betul. Kemudian dia bukan jadi target dari aparat penegak hukum. Iya, Dia iya. bukan bandar. Iya, di iya, situ kan. Nah, malah untuk yang narkotika termasuk juga restoratif justice untuk perkara lain ini kita kerjasama dengan balai kerja itu kan, balai latihan kerja di Padang itu kan, mereka dimasukkan dibimbing untuk sesuai dengan keahliannya lah atau minatnya. Apabila orang ini minat di perbengkelan, dimasukkan di sana, kan. Nah, di samping mereka sudah rehab gitu ya. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan untuk yang narkotika itu setelah ada RJ ini mereka direhab, Oke. direhab di situ kan untuk pemulihannya. Iya, iya, iya. Itu kan, ya itu betul itu kan. Waduh, ini dahsyat ini sahabat. Ya. Aduh, berarti itu ya Bang ya di Bukit Tinggi sekolah Diaksa tadi ya. Tapi bagi anak-anak gimana sih responnya Bang? Sangat mereka sangat antusias Antusias, untuk ya. mengikuti ini kan. Memang tadi sebagian juga ada yang belum begitu mengenal Iya. lembaga kejaksaan, Iya. tugas dan Fungsi fungsinya udah tahu tadi di situ itu kan. Nah, inilah peran kami untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, khususnya kepada adik-adik siswa itu kan, bagaimana kita coba membangun hukum dengan cara yang meningkatkan kesadaran hukum adik-adik sejak dini, sejak mereka duduk di bangku sekolah SMP. Iya. Di situ. Waduh, ini ngomong-ngomong hukum nih Bang. Bang Ferry sebagai seorang jaksa, ini saya bawanya ke masa lalu nih. Kalau Bang Ferry pernah kena hukum nggak sama ibu atau ayah nih? Panggil ibu. Nah, biasa kalau itu kan kita kadang Apa hukumannya tuh, masih anak-anak itu kan itu kan Apa tuh Bang? itu kan kadang kita malas berangkat sekolah aja itu kadang-kadang kan sudah dijewer telinga Pernah ya? gitu Pernah kan. tuh Iya ya? itu kan Iya. itu kan di situ kan tadi mudah-mudahan lah dengan program yang kami canangkan, Ya, betul. sekolah Diaksa di Kota Bukit Tinggi ini ya kan, khususnya adik-adik siswa Ya. SMP itu bisa lebih mengenal lagi kami, kemudian juga mereka bisa lebih meningkatkan kesadaran hukumnya. Saya punya ide begini nih Bang. Ini entah ide entah apa. Jadi kalau begini polanya, saya jadi ingat sebuah pepatah begini kan Bang. Untuk mendidik satu orang anak itu butuh orang sekampung. Sama juga mungkin dengan kayak hukum ini. Artinya kalau ada jaksa menyapa, mungkin ada pendekatan dengan sistem mana tahu sudah ya betul ya. Jadi jaksa sejengkal lebih dekat dengan hati masyarakat. Jadi dalam artian satu sisi siapapun yang melanggar hukum itu kita tuntut karena memang tugas jaksa itu. Tapi di satu sisi juga sebagai kayak tadi edukasi, dan salah satu sudah dimulai dari ini kayaknya ini bagus nih Bang. Ya di situ kan. Ya, ada kegiatan-kegiatan itu tentunya kami harapkan itu kan bisa lebih meningkatkan kesadaran hukum tadi. Itu kan di samping ada program-program, ada yang lain juga seperti ada kita itu ngeteh bijak tuh, kan ngetek bijak. Ngeteh bijak. Ngeteh. Iya, ngeteh. Oh, ngeteh ya, ngeteh bijak. Oke.
di mana teman-teman itu kan di Kejaksaan Bukit Tinggi itu kita melakukan penyuluhan hukum on the spot di situ kan. Itu kan beberapa waktu yang lalu ya kita katakanlah duduk bersama di sekitar jam gadang, sekitar jam kanting itu kan. Ngete bijak tuh ngobrol tentang hukum, itu kan bicara jaksa, kan, ya bareng jaksa di situ kan. Jadi kegiatan biasa itu kita lakukan Jumat pagi, gitu kan di sekitar lapangan kantin dan jam gadang di situ ya. Ini dalam rangka kita memberikan edukasi, itu kan. Jadi masyarakat bisa konsultasi hukum secara langsung dan gratis. Oh, gratis. Ya kan? Gratis ya. Jadi mantap ini. Mau masalah apa saja sepanjang kita tahu, itu kan kita berikan edukasi pengetahuannya kepada masyarakat gitu. Ya. Saya jadi ingat pesan ini berarti Bang. Soalnya sebenarnya dari hal yang kena hukum itu ada kalanya mereka karena nggak ngerti hukum ya Bang ya. Betul. Edukasi ya Bang ya. Betul, kalau tagline tentang kejaksaan apa sih Bang? Nah itu kan, bahwa di sini di kejaksaan itu ada tagline itu kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Oh iya. Jadi ya kita harapkan itu kan bahwa setelah kita tahu apa tuh aturan, apa tuh hukumnya, itu kan sehingga kita terhindar. Jadi tadi yang adanya perbuatan melawan hukum, itu kan terjadinya tindak pidana. Begitu, muncul. Iya. Wah, luar biasa nih Bang Ferry. Saya ingin ini Bang Ferry. Orang hebat di belakangnya ada orang tua yang hebat. Doa-doanya dan juga mungkin nasihat-nasihatnya. Saya ingin tanya Bang Ferry, apa kata-kata bijak atau yang selalu diingatkan oleh orang tua Bang Ferry? Iya. Sebenarnya tadi ya kita ya semuanya mempunyai orang tua, itu kan ya kita menghormati orang tua, itu kan karena doa dan berkah orang tua itulah insya Allah yang bisa membawa kesuksesan dalam hidup kita. Doa dan berkah orang tua ya. Iya. Masya Allah, luar biasa nih Bang Ferry. Baik Bang Ferry, ini cukup menarik sekali. Tapi mungkin Bang Ferry di tengah seorang pejabat yang punya waktu sempit ini, Bang Ferry, nasihat-nasihat hukum buat saudara-saudara kita nih, maupun yang tua-tua atau mungkin yang muda-muda sih Bang. Oke, ya itu kan tadi sudah banyak sekali hal yang saya sampaikan. Tadi kan apalagi sudah di kita ini kan tagline tadi ya, bahwa kenali hukum, jauhi hukuman, itu kan sebenarnya maknanya ini sangat banyak dalam. Di situ kan, di situ kan. Kemudian kalau tadi untuk secara kelembagaan tadi, itu kan ya. Kejaksaan sudah sangat terbuka sekarang itu kan, baik yang secara langsung atau tadi melalui media sosial itu kan. Untuk masyarakat itu kan jika ada hal-hal masalah hukum dapat langsung tadi bisa berkonsultasi dulu Bang ya begitu melalui media. Misalnya kita tidak tahu nih, kita ada peristiwa tapi tidak tahu mau cerita ke siapa begitu kan. Iya, artinya ada layanan yang memang bisa bertanya ke kantor jaksa. Iya, di situ kan. Dan kita memberikan pelayanan hukum dan konsultasi hukum secara gratis. Secara gratis ya. Secara gratis itu kan. Jadi ini sebelum peristiwa masuk ke ranah pengadilan gitu ya. Betul. Sebelum diproses begitu ya. Ini. Kan, ya. Karena kan begini juga Bang ya, kita tidak tahu hukum rasanya kita menang, rupanya kalah gitu kan. Iya. Ngitung dulu lah, Betul. Iya. Paling enggak ya kita cobalah jangan sampai. Ya, ngerti dulu, jangan-jangan kita lapornya kita yang kalah.
Iya, iya, iya. Aduh. Baik Bang Ferry, kira-kira mungkin apa nasihat Bang Ferry? Mungkin kalau moto hidup Bang Ferry apa nih sebagai kata penguncinya nih Bang Ferry? Ya, saya pikir ya tadi saya pun masih banyak belajar, tidak ada nasihat, namun tadi kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan, oke. Di situ kan ya khususnya kami dari aparat penegak hukum, tadi kan ya mari sama-sama kita saling hormat menghormati Saling lah. hormat ya. Menghormati itu kan ya tadi untuk masalah-masalah hukum ada yang belum tahu. Nah, itu kan ya silakan di kami terbuka untuk melakukan atau berkonsultasi hukum itu tentang masalah hukum apa saja. Apa saja Bang ya? Silakan itu kan dia. Iya, mungkin kalau nasihat khusus mungkin tadi banyak hal yang sudah saya sampaikan itu kan ya saya kira ya tadi saya rasa masih orang yang masih belajar, masih banyak kekurangan itu kan. Tapi tadi kalau saya pribadi itu kan saya mencoba saya itu bisa memberikan manfaat dan arti yang banyak kepada masyarakat. Aduh, gitu. Baik Bang Ferry, ini kayaknya luar biasa nih sahabat. Rasanya sudah tertangkap bagi kita. Semoga cukup menginspirasi siapapun kita. Jadilah kita jembatan kebaikan, di mana tadi Bang Ferry telah mencontohkan, walaupun seorang jaksa yang kita kenal menuntut dan dikenal sebagai mungkin sedikit ditakuti, tapi memang Bang Ferry telah menunjukkan yang sifatnya tampilan secara humanis, yang dimana bahkan juga sebagai seorang inspirator terhadap keuntungan bagi masyarakat. Kita doakan sahabat semoga kita terjauh dari persoalan hukum. Amin. Dan termasuk orang yang berkontribusi agar hukum ini tegak, Bang ya. Amin. Sehingga NKRI kita ini, negara Republik Indonesia tercinta ini, memang negara yang bijak dan sadar hukum memang ya. Amin. Barangkali demikian dulu sahabat dari narasumber kita yang luar biasa. Kita doakan narasumber tetap sehat dan berkah. Amin. Begitupun dengan pemirsa tetap setia di channel ini. Semoga kebersamaan ini membuat kita terus tetap setia dalam menjalin silaturahmi. Barangkali saya Zulfami Adi, saya Berizal mengucapkan terima kasih. Akhir wakalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berizal SHM Hum, Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, mengucapkan selamat pada Aspen yang telah mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat di Kota Bukit Tinggi. Semoga dengan pengukuhan sebagai lembaga ini lebih amanah dalam mengemban masalah-masalah sosial yang ada di Kota Bukit Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.